Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Yulita, mahasiswi Darjat kategori 1 PPKN 2 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Renata. Iya. Jasper. Hadir. Najril. Alhamdulillah ya. Baiklah. Sebelum pembelajaran PPKN kita mulai, Ibu Ida ingin mereview atau mengingatkan kembali pada pembelajaran kalian waktu di kelas 7 ya. Kalian tentu masih ingat. Pada kelas 7 materi kita adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana perumusan Pancasila merupakan fondasi berdirinya suatu negara. Begitu juga ya kita mempunyai, ibarat kita mempunyai sebuah rumah, berarti fondasi rumah kita harus kuat atau kokoh ya. Jadi kalau fondasinya sudah kuat, rumah itu akan berdiri dengan kokoh. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, adanya di situ pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, di mana BPUPKI mengadakan sidang, yaitu 2 kali sidang. Sidang pertama dan sidang kedua. Sidang pertama, BPUPKI melaksanakan tentang membahas dasar negara. Sidang yang kedua tentang membahas rancangan undang-undang dasar. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi ada berapa kali sidang? 2. Yaitu pertama sidang resmi, yang kedua adalah sidang tidak resmi. Para pendiri negara kita, ya waktu itu pendiri negara kita pada tanggal 18 Agustus 1945, baik Pancasila sebagai dasar negara mempunyai 5 sila. Siapa yang bisa menyebutkan sila pertama? Ya, silakan, Bella. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama. Ya, oke, betul. Tepuk tangan buat Bella. Siapa yang bisa menyebutkan sila kedua?
Selanjutnya, kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Darmodiharjo SH 1953, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Selanjutnya yaitu arti Pancasila. Siapa yang mau membacakan? Saya Bu Suci, silakan dibacakan. Kamu ke depan. Yang keras. Pancasila ialah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atas atau asas. Pancasila merupakan rumusan Tetap hidup dalam jiwa dan Pancasila telah ada sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa, ya, yang menjadi pembeda dari bangsa lain, ya. Jadi Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia berbeda dengan kepribadian bangsa lain. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, harus mengacu kepada Pancasila. Ya, hukum yang ada di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila. Yang keempat, ya, yaitu apa? Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ya, karena disepakati melalui ya sidang PPRI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, terus Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya, maksudnya yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi ya ditetapkannya Pancasila ya sebagai oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya ya Pancasila dijadikan kerangka acuan atau tolak ukur arah dan tujuan dari pembangunan. Ya, kalian bisa pahami dari tujuh ini kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila? Paham? Bisa memahami? Bunyi sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama contohnya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Ini sila pertama ya, contoh dari sikap sila pertama. Ini contoh sikap sila kedua. Bunyinya apa sila kedua tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu contoh sikapnya tidak membeda-bedakan sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Ya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang kedua, sikapnya mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan ya bagi bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Ya, pintar kamu ya. Bagus jawabannya. Nah, sila keempat adalah ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam baik. Contoh dari sila keempat sikapnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi gambar di sini ini ya anak sekolah atau peserta didik ya sedang mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Ini dalam pemilihan ketua
Kalian nanti diskusikan dengan kelompoknya ya, baru kalian nanti memaparkan hasil proyek kegiatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tugas proyek kami minggu lalu. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber hukum nasional dalam Peraturan Hukum Indonesia, berada di atas konstitusi. Artinya, Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Pancasila: 1. Sebagai norma dasar bangsa Indonesia. 2. Sebagai pedoman dari pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik. Apabila tidak mempunyai Pancasila sebagai dasar negara, negara akan kacau dan persatuan dan kesatuan bangsa akan terancam. Sering terjadi konflik dan tidak mempunyai pedoman. Untuk kelompok 3, apakah ada tanggapan? Kelompok lain, apakah ada tanggapan? Apa akibatnya jika bangsa Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Apa saja yang penting Pancasila sebagai pandangan hidup? Artinya, semua kegiatan yang kita lakukan harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Contoh, sila pertama: hidup rukun dan damai antar umat beragama, sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak membeda-bedakan agama dalam bergaul. Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Kalian dari kelompok 2, kelompok 3 puas dengan jawaban kelompok 1? Puas ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan kerja kelompok kami. Baik, ada yang akan memberi tanggapan untuk kelompok 2? Saya Bu dari kelompok 1. Baik, kelompok 1 coba bacakan. Apa bunyi dari sila ketiga dan berikan contoh sikapnya? Bunyi dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Coba sikapnya. Contoh sikap sila ketiga adalah tidak memilih teman atau membeda-bedakan dalam bergaul. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil dari kelompok kalian masing-masing, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, akan Ibu beri penilaian. Ya, sebentar ya, Ibu akan menilai. Setelah
Kesimpulan materi pembelajaran PPKN hari ini bahwa Pancasila merupakan 5 dasar negara yang merupakan pedoman tingkah laku yang baik bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai arah atau petunjuk semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan negara. Pancasila sebagai pandangan dan pedoman hidup bangsa perlu kita pertahankan karena kalau tidak akan terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sebagai warga negara untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk Bella. Hasil kerja kelompok kalian yang tadi kalian paparkan ke depan kelas, ya sudah ibu nilai, ya. Hasilnya jatuh kepada nilai tertinggi, jatuh kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Ya baik. Untuk tugas kalian di rumah, ya, ibu akan bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan dengan kelompok kalian di rumah ya. Pembelajaran kita selanjutnya adalah ya nanti nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, ya, keluarga dan masyarakat. Baik, pembelajaran kita selesai.